Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Ulfa di kelas virtual ya. Oke, kali ini kita akan belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5 ya. Tapi ingat ya, ayo sudah siapkan bukunya ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, pakai maskernya. Oke. Yuk, sebelum kita belajar, mari kita langkah baiknya kalau berdoa dulu dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar tentang tema 5 wirausaha, subtema 1 kerja keras berbuah kesuksesan. Kita akan belajar SPDP, memahami reklame, dan membuat reklame. Untuk itu, mari kita langsung saja ya ke materinya. Simak baik-baik, siapkan bukunya juga. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan belajar tentang SPDP reklame ya. Yuk, sebelum itu, apa sih reklame itu? Nih, kita lihat, nih Bu Ulfa punya gambar. Silakan diamati dua gambar ini, ada brosur dan selebaran. Ya, nah, apa yang kalian amati dari contoh reklame ini? Kedua reklame ini, brosur dan selebaran. Coba apa ya? Kemudian, apa kalian pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame ini? Bisa diperhatikan baik-baik. Kemudian, apalagi ya pertanyaannya, apa ciri-ciri kedua reklame tersebut? Kemudian, apa ya tujuan kedua reklame ini? Mungkin reklamenya bisa dibesarkan nih. Ya, nah, nih ada Puskurdent. Nah, ini membersihkan karang gigi. Terus ada bolu sikat gigi mini, mengurangi ngilu dalam 30 detik. Yang satu ini tentang selebaran, ikuti lomba kreasi IPA. Nah, yang ini berwarna ya, yang ini tidak berwarna. Nih, lomba kreasi IPA-nya minggu. Ini juga ada hadiah-hadiahnya di sini. Yuk. Sudah ya, kalau gitu kita ke penjelasan. Nah, macam-macam reklame. Ada apa di sini? Ada Bu Ulfa punya gambar nih. Ada televisi yang sedang menayangkan sebuah iklan. Nah, ini yogurt rasa baru. Ayo rasakan kelezatan yogurt dengan rasa baru. Nah, ini ada iklan. Iklan pada media cetak adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar dan televisi. Nah, biasanya kalau ada iklan lewat, itu kadang anak-anak biasa jadi kepengen gitu ya, terus beli. Ada juga, ini Bu Ulfa punya gambar nih, dua orang anak sedang jalan-jalan. Di perjalanan dia menemuin ini nih. Ada tulisan yang dipasang di antara pohon-pohon nih. Jagalah kebersihan di sekitarmu, buanglah sampah di tempat sampah. Ini namanya apa ya? Ya, apa ya? Ini adalah spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Kemudian Bu Ulfa punya gambar lagi nih. Ada anak yang sedang mengamati sebuah poster pengumuman akan diadakan lomba sepak bola antar sekolah se-Jakarta di mading sekolah ini ya. Ada poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar, biasanya ditempel di tempat umum.
Ini juga memberi tahu kita tentang suatu kegiatan atau ajakan tertentu gitu ya. Ini ada dua orang anak yang sedang memegang kertas ini ya. Ini kertasnya isinya ini nih. Ada bursa buku, kunjungi toko buku Eureka tanggal 7 Juli sampai 15 Juli. Ini tahunnya udah lama. Nah, ini ada diskon ini sampai dengan 50%. Apa ya ini namanya ya? Adalah brosur berbentuk selembaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat ya. Kadang ada mbak-mbak, mas-mas itu di jalan-jalan biasanya memberikan selebaran kertas gini ya. Nah, ada yang sepeda motor gitu ya, anak-anak, atau ketika ada tokonya mengadakan diskon biasanya diberikan brosur. Nah, kali ini ada anak yang sedang memegang kaleng minuman, dan di belakang kaleng minuman ini biasanya kalian juga lihat ya, makanan, minuman, ciki-ciki. Itu biasanya di sini ada ini, informasi nilai gizi. Nah, ini apa sih ini namanya? Namanya adalah embalase, merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk. Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Jadi mengandung apa aja, berapa lemak totalnya, gitu kan, gizi-gizi apa aja yang terdapat dalam makanan tersebut. Kali ini ada ini tiang, terus ada apa ini, gambar ya. Di Magelang ini biasanya banyak banget ini nih, di dekat Rindam itu ada yang besar juga. Ini mau masuk ke kota Magelang itu juga ada. Terus di mana lagi, di alun-alun gitu ya, ini ada ini di Gedung Ahmad Yani itu yang sebelum Superindo itu juga ada. Nah, ini apa ya ini ya? Ternyata ini adalah baliho, adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk sehingga ditempatkan di tempat umum menggunakan tiang sebagai penyangganya. Nah, ini di sini juga ini, selamatkan Hari Bumi. Mari kita lindungi bumi dengan beralih ke bahan bakar ramah lingkungan. Ini juga sebuah ajakan. Ada apa lagi ya? Oh, di sini ada toko buku Eureka. Promo bulan ini yang ditawarkan. Kemudian ini dipasang di seperti besi gitu ya. Apa ini? Banner, merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, biasanya juga tidak harus pakai banner ya, ini namanya X-banner. Kadang juga ada yang ditempelkan dipaku aja gitu di mana, di tembok gitu ya. Ini juga media promosi lain. Nah, ini ada anak sedang membaca sebuah apa ini, selembaran kertas lagi nih, tapi ini terlipat menjadi 3 ya. Ini ada lipatan-lipatannya. Apa ya ini? Oh, ternyata ini leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan sebuah produk atau memberikan informasi tertentu kepada masyarakat. Nah, di sini biasanya lebih terinci ini ya, karena ada bagian-bagiannya dibanding dengan selebaran-selebaran yang lainnya. Nah, karena kalian sudah melihat macam-macam reklame tadi, kalian bisa dong nih simpulkan. Kita jawab yuk pertanyaan yang ada di depan tadi. Apa reklame itu? Dari macam-macam reklame itu kita sudah bisa menyimpulkan ya, reklame itu kebanyakan
sebuah penawaran, ya kan? Kemudian ada juga iklannya, yang menawarkan produk, yang menawarkan jasa. Ada juga tadi yang mengajak, ya kan? Ajakan membuang sampah, ajakan menggunakan bahan bakar alami, gitu kan? Bahan bakar ramah lingkungan, gitu. Kalau yang di antara dua gambar ini yang satu adalah untuk kita dianjurkan supaya pakai nih pasta gigi ini, dan kita juga diminta nih untuk ikuti lomba kreasi IPA ini, gitu kan. Nah, apa yang kalian amati dari contoh reklame ini nomor 2? Nah, ini tadi ya udah dijelaskan, udah diberikan jawaban dari Bu Ulfa nih. Kemudian, apa kalian pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame ini? Jelas ya, di sekitar kita banyak banget nih. Kalau yang bonus-bonus seperti ini biasanya produk-produk baru, ya kan, produk-produk yang belum terkenal. Kalau produk-produk yang sudah terkenal biasanya ada di televisi, itu juga sudah banyak di majalah-majalah, itu sudah banyak. Kalau menggunakan brosur itu biasanya produk-produk baru, produk-produk yang belum diiklankan di televisi gitu. Kemudian kalau yang ini ikuti lomba kreasi IPA ini, kita juga pernah ya melihat kalau di SD mungkin seperti tryout gitu ya, mengikuti tryout gitu. Nah, ini menarik yang mana coba anak-anak? Kalau yang berwarna sama yang tidak berwarna, biasanya lebih akan menarik yang warnanya cerah, yang banyak warnanya daripada yang hanya hitam putih. Apa ciri-ciri kedua reklame tersebut? Nah, kalau yang satu ini tadi apa? Menawarkan barang ya. Ciri-cirinya ini dengan menuliskan keunggulan-keunggulan dari produk ini, mengurangi ngilu dalam 30 detik, kemudian membersihkan karang gigi, kemudian tambah lagi nih, di sini ditambah bonus sikat gigi mini. Pasti orang-orang jadi tertarik membeli pasta gigi ini. Kemudian kalau yang lomba jelas ya, ada waktunya, ada jamnya gitu. Kalau lomba biasanya terus ditempel atau dibubui dengan hadiahnya gitu. Kalau tryout gitu, ikuti tryout itu biasanya ada jamnya, ada tanggalnya, kemudian lokasinya gitu ya. Ini juga ada lokasinya. Apa ya tujuan kedua reklame tersebut? Jelas, kalau yang satu ini supaya kita membeli pasta gigi ini, sedangkan yang satu adalah untuk mengikuti lomba kreasi IPA. Nah, yuk kita simpulkan pelajaran kita kali ini. Jadi reklame itu apa anak-anak? Reklame adalah suatu karya seni rupa yang memuat teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk berupa barang atau jasa kepada masyarakat. Nah, contohnya ada poster, baliho, brosur, banner, spanduk, leaflet, embalase, dan lain-lain. Tentu saja ya anak-anak, untuk membuat reklame ini harus menggunakan etika, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan jujur. Dari semua contoh-contoh yang sudah disampaikan tadi, kira-kira ini mendukung banget nggak ini untuk tema kita kali ini? Tema kita kan wirausaha nih, ya kan? Nah, dengan reklame ini kita bisa mempromosikan, misal kita besok-besok mau jadi wirausahawan gitu ya. Nah, ini perlu nih harus membuat iklan supaya apa? Supaya dagangan kita, produk kita atau jasa kita bisa dikenal banyak orang, diminati banyak orang gitu. Bu, kalau jasa misal apa Bu? Nah, ini dulu Bu Ulfa pernah nih buat brosur gitu tentang les gitu ya. Kalau guru itu biasanya les gitu, mengadakan les gitu, menerima les gitu. Kalau untuk produk ya jelas seperti tadi yang pasta gigi itu ya, Pursudan tadi ya. Nah, itu jadi ditempelkan ke fotonya, foto produk, kemudian kelebihannya, kemudian misal ada bonus, dan jelas yang pasti adalah bahasanya baik, menarik, dan harus jujur, nggak boleh nih ini berbohong gitu. Misal supaya
produknya terjual banyak, nah ini terus dibilang yang wah, tapi ternyata tidak bisa gitu ya, jadi tetap harus jujur gitu. Nah, ini untuk wirausaha tentang reklame ya. Tema 5 wirausaha di SPDP reklame. Ya, itu di pelajaran kita tentang reklame. Sudah paham ya untuk tugasnya dan soal nanti Bu Ulfa bubuhkan di link Google Form. Oke? Bu Ulfa akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat ya.